Materi hari ini adalah tentang kalimat efektif dan paragraf, terutama pada saat digunakan untuk menulis karya ilmiah. Jadi, kalimat dan paragraf yang menjadi ruang lingkup pembahasan ini adalah kalimat dan paragraf untuk bahasa Indonesia ragam ilmiah. Saya mulai dari kalimat dulu ya. Jadi, kalimat yang digunakan untuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, yang tujuannya untuk penulisan karya ilmiah tentunya, merupakan kalimat yang memiliki ciri-ciri kalimat efektif. Jadi antara lain yang pertama adalah harus gramatikal. Gramatikal itu ketika suatu kalimat itu memiliki subjek dan predikat. Itu kebutuhan wajib dalam sebuah kalimat efektif. Atau disebut juga dengan kalimat bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, ini saya bisa membuktikan kenapa subjek dan predikat itu sangat penting dalam sebuah kalimat efektif. Kita lihat kalimat yang pertama. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja karyawan. Di kalimat ini tidak ada struktur subjek. Nah, apa pentingnya subjek di sini? Saya akan bertanya ke kalimat ini. Siapa yang menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja karyawan? Adakah jawabannya dalam kalimat satu ini? Tentu saja tidak. Nah, disitulah kita mengetahui seberapa pentingnya subjek dalam sebuah kalimat efektif. Mari kita bandingkan dengan kalimat kedua. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja karyawan. Kenapa ini dikatakan gramatikal? Karena subjeknya kita bisa melihat dari tujuan penelitian ini subjek adalah ini predikat. Kenapa kok adalah ini predikat, kok bukan konjungsi? Karena adalah ini berfungsi sebagai verba copula. Verba copula itu adalah verba yang jenisnya berupa kata konjungsi ya, atau kata hubung. Jadi kata hubung yang berfungsi juga sebagai kata kerja itu namanya verba copula. Di antara verba copula itu ada kata adalah, ialah, merupakan. Itu ya. Yaitu, yakni. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau di sini ada pertanyaan, mengapa harus menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja karyawan? Karena itu menjadi jawabannya, karena itu menjadi tujuan penelitian ini. Lalu, mengapa? Siapa yang menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kinerja karyawan? Penelitian ini. Itu ya, kenapa? Penjelasannya kenapa dalam satu kalimat itu mesti harus punya subjek dan predikat.